Oke, ketemu lagi. Sudah agak lama kita tidak syuting karena sibuk benerin torrent dan sebagainya. Sebelumnya kita sudah bicara banyak tentang logika. Nah, kalau di ilmu hukum Universitas Terbuka, tempat saya kuliah yang kedua, itu ada 3 SKS ilmu logika. Nah, sayangnya tidak di semua jurusan ada mata kuliah logika. Jadi sebelumnya di obrolan-obrolan yang lalu kita sudah bicara tentang logika secara garis besar, yaitu tentang hukum, posibilitas dan aktualitas, kemudian tentang kaidah logika, fallacy of logic sebagian. Dari situ kita membuat proposisi. Proposisi ini artinya dinilai kebenarannya baik secara deduktif maupun induktif. Kemudian kita tentang penyimpulan. Penyimpulan langsung itu ada kontrari dan eduksi. Di dalam kontrari itu ada yang namanya kaidah aktualitas dan posibilitas yang terdiri dari 4 kaidah. Dan kemudian selanjutnya adalah penyimpulan tidak langsung, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi dan induksi mungkin di sejarahnya dikembangkan secara berbeda, tetapi ternyata bahwa itu saling terhubung. Karena premis mayor dan premis minor dari deduksi dengan apa dianggap benar atau dinyatakan benar, itu kalau tidak berdasarkan pengetahuan yang niscaya, swabukti, swatantra, maka itu adalah berdasarkan penyelidikan induksi. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sistem belief. Sistem belief. Yang agama salah satunya adalah tentang sistem belief. Tetapi tidak hanya agama, tapi juga berbagai isme. Isme itu adalah sistem belief. Sementara logika atau science of logic itu pada dasarnya juga sistem of belief, tetapi bersandar kepada pengetahuan atau konsepsi yang logis, mengikuti kaidah-kaidah logika. Dengan demikian sebenarnya kita harus menyelidiki kaitan antara logika dengan sistem belief. Sebagaimana John Stuart Mill bilang, science of logic itu adalah science of proof and evidence. Jadi tentang membuktikan tentang fakta atau realitas. Jadi sistem of logic membuktikan bahwa sesuatu itu sebagai fakta atau realitas, ataukah hanya realitas dalam pikiran, artinya ada dua, yaitu delusi dan imajinasi atau khayal. Jadi kalau imajinasi atau imajinasi ya atau khayal itu kita secara sadar mengkreasi berbagai hal, baik yang mungkin ada di luaran maupun tidak ada di luaran, hanya ada di benak kita. Sementara delusi itu adalah seseorang menyangka mendapatkan informasi dari luar, atau apa yang ada di pikirannya, dipikirnya ada juga di luaran. Dan ini sering terjadi pada penderita mental illness seperti schizophrenia atau bipolar, ADHD, itu sering mengalami yang namanya delusi, yaitu misal melihat ular, melihat jin, melihat hantu, padahal tidak ada informasi dari luar tentang itu. Orang-orang lain tidak melihatnya, orang normal tentunya, kecuali yang terkena efek ya, efek sehingga mengikuti muncul imajinasinya. Oke, balik lagi.
Berarti ada kaitan antara logika dan sistem belief. Apakah Anda meyakini salah satu pilihan berikut ini? Alternatifnya adalah terpisah. Sistem of belief tidak ada kaitannya dengan logika. Tidak logis, tidak ada bukti itu sebagai fakta atau hanya posibilitas. Kemudian yang kedua adalah logika berada di dalam logika ada di dalam sebagai himpunan bagian dari sistem of belief. Kemudian yang C, jadi A terpisah, B logika sebagai bagian dari belief atau agama, kemudian C agama sebagai bagian dari logika. Jadi semua di dalam belief harus sesuai dengan kaidah logis. Kemudian yang D terdapat irisan. Atau yang E. Yang E adalah satu, belief dan agama sesuai dengan logika. Logika sesuai dengan agama dan belief. Atau E, masing-masing memiliki logikanya sendiri. Jadi PR-nya adalah kita buat listing dalam sistem belief yang kita yakini atau agama, bagian mana saja yang logis, mana yang tidak logis. Nah, seperti itu. Jadi terpisah. Kalau yang F ini sebenarnya ada yang menyatakan bahwa memiliki logikanya sendiri. Sering kita dengar kalau kita melihat logikanya maka dia benar. Tapi kalau kita tinjau dari sistem logika yang lain maka dia keliru. Ini sebenarnya pengertian logika atau logis yang dipakai dalam pilihan F itu sebenarnya adalah framework. Jadi berdasarkan framework, aksioma yang dibangunnya sendiri. Yang sebenarnya kalau dinilai dengan sistem logis bisa jadi bertentangan. Jadi sebenarnya lebih tepat disebut sebagai memiliki frameworknya sendiri, memiliki cara berpikirnya sendiri. Jadi harus dipisahkan. Ini juga terpisah. Jadi demikian dulu. Ini sebenarnya lebih ke PR. Apakah kita believe what I prove, what we prove? Kita hanya mempercayai apa yang bisa kita buktikan. Dan kita bisa membuktikan apa yang kita percayai. Ini adalah pilihan E. Tentunya agama yang kita maksud di sini adalah yang biasanya memiliki ciri adanya supreme others, adanya sistem ritus, dan adanya sistem perintah dari supreme others. Jadi agama yang saya maksud di sini adalah yang memiliki 3 ciri itu. Jadi kalau Anda menyatakan agama pasti sesuai logika, logika pasti sesuai agama, atau ateis itu juga beragama, itu berada di luar karakteristik yang saya sebutkan tadi. Nanti akan kita bahas satu persatu jika diperlukan. Tetapi intinya, jika Anda menyatakan agama Anda sesuai dengan kaidah logika, periksa. Jika Anda menyatakan tidak sesuai, atau memang ini sistem belief yang semata-mata iman, dan tidak ada masalah. Enjoy your faith. Anda mau memakai logika murni, pure logic, pure fakta, maka ini dari kalangan rasionalis dan pemakai akal sehat tentunya memilih yang ini. Peace.